pola makan. Di sini ada pengertian pola makan. Pola makan sehat adalah perilaku mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Pola makan merupakan suatu metode dan upaya untuk mengatur jenis serta jumlah makanan yang dikonsumsi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan, memastikan kecukupan asupan nutrisi, dan mencegah atau mempercepat timbulnya penyakit. Jenis, frekuensi, dan jumlah adalah 3 elemen kunci dari pola makan. Pola makan merupakan suatu upaya untuk mengontrol jumlah dan jenis makanan dengan tetap memberikan gambaran secara keseluruhan, seperti status gizi, menjaga kesehatan, dan menghindari atau mengobati penyakit. Di sini pun ada komponen pola makan. Secara umum, pola makan memiliki 3 komponen yang terdiri dari jenis, frekuensi, dan jumlah makanan. Yang pertama, ada jenis makanan. Jenis makan merupakan jenis makanan pokok yang dimakan setiap hari. Membiasakan makan makanan yang beraneka ragam adalah prinsip pertama dari gizi seimbang yang universal. Bahan makanan yang dikonsumsi oleh remaja sangat beragam. Jenis makanan meliputi makanan pokok yang dikonsumsi setiap kali terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Makanan pokok adalah sumber makanan utama bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia, di mana setiap daerah memiliki makanan utama yang berbeda-beda seperti beras, jagung, sagu, umbi-umbian, dan tepung. Dan yang kedua ada frekuensi makan. Frekuensi makan adalah jumlah makan sehari-hari baik kualitatif dan kuantitatif makanan secara alami diproses di dalam tubuh melalui saluran pencernaan dari mulut ke usus kecil. Frekuensi makan merupakan keseringan atau berulang kalinya individu makan dalam sehari. Yang ketiga ada jumlah makan. Berkaitan dengan banyaknya makanan yang dimakan dalam setiap individu dalam kelompok sesuai dengan ukuran yang dikonsumsi. Jumlah makanan bergizi harus disesuaikan. Ukuran jumlah makanan yang dikonsumsi setiap kali makan adalah jumlah atau porsi makan. C. Ciri-ciri pola makan yang baik. 1. Pastikan selalu sarapan. Prinsip pertama dalam menjaga pola makan adalah jangan melewatkan sarapan. 2. Utamakan bahan makan alami. 3. Pastikan konsumsi serat. 4. Makan di waktu yang tepat. 5. Perbanyak minum air putih. 6. Perbanyak sayur dan buah. Dia manfaat pola makan. Menjalankan pola makan yang sehat, yang kaya nutrisi dan seimbang dapat membantu memberikan dukungan terbaik bagi kesehatan tubuh serta mencegah risiko penyakit. Di antaranya 25% protein, 40% fruit and vegetable, 25% fiberized carbs, and 10% fat. Faktor yang mempengaruhi pola makan. A. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi seseorang dalam membeli jenis dan kualitas sebuah makanan. Ketika masyarakat yang berstatus ekonomi rendah, maka akan membeli jenis kualitas makanan yang lebih murah. Sedangkan mereka yang memiliki ekonomi tinggi, maka akan membeli jenis kualitas makanan yang lebih baik. Masyarakat yang tinggal di desa dan tinggal di perkotaan memiliki perbedaan dalam menentukan pola makan, yaitu mereka yang tinggal di perkotaan lebih memilih makanan cepat saji atau instan, fast food, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa lebih sering mengonsumsi makanan yang langsung mengambil dari kebun. B. Faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya sangat berpengaruh pada seseorang dalam memilih makanan yang bakal dikonsumsi. Pada budaya Jawa memilih nasi untuk dijadikan menu utama. Papua memilih sagu sebagai bahan makan utama. Ini karena pada faktor budaya memiliki nilai-nilai tersendiri. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di belahan dunia pun memiliki pola makan yang berbeda. Misal, Italia menu utamanya adalah pasta. Eropa makan utamanya roti dan Asia memiliki makanan pokok seperti itu. Faktor agama. Faktor agama sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih makanan. Seseorang yang beragama Islam dilarang untuk memakan babi dan anjing, sedangkan di agama Protestan dilarang mengonsumsi teh, kopi, dan alkohol. D. Faktor pendidikan. Dalam faktor pendidikan, pola makan merupakan pengetahuan yang dapat dipelajari dan berkaitan dengan pemilihan bahan makanan ataupun perhitungan kebutuhan gizi yang akan dikonsumsi. Faktor lingkungan.
Dalam faktor lingkungan, pola makan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku atau perilaku makan di lingkungan keluarga ataupun masyarakat yang melalui media elektronik ataupun media chat. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan pada masyarakat dibedakan menjadi dua, yakni faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Yang pertama, faktor ekstrinsik merupakan faktor luaran dari manusia yang terdiri dari A. Faktor lingkungan alam. Pola makan yang dipengaruhi oleh lingkungan alam biasanya terjadi di pedesaan dikarenakan warga setempat akan menggunakan jenis-jenis bahan makanan yang ada atau tumbuh di daerah tersebut. B. Faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga berperan dalam memberi gambaran tentang perbedaan antara kebiasaan individu satu dengan yang lain. C. Faktor lingkungan budaya dan agama. Lingkungan budaya dan agama memberikan gambaran yang berkaitan dengan nilai-nilai rohani dan kehidupan. D. Faktor lingkungan ekonomi. Faktor ekonomi sangat menentukan kebiasaan makan suatu kelompok masyarakat sesuai dengan tingkat ekonominya. Lalu yang kedua, faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Faktor intrinsik meliputi A. Faktor asosiasi emosional. B. Faktor keadaan jasmani dan kejiwaan yang sedang sakit. C. Faktor penilaian yang lebih terhadap mutu makan. D. Dampak pola makan tidak teratur. Anzar Kusuma et al. Mengatakan bahwa pengaturan asupan makanan atau pola makan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Pola makan terkait dengan pemilihan jajanan dapat mempengaruhi kualitas gizi anak. Kebiasaan baik yang dapat orang tua lakukan ialah membudayakan sarapan pagi. Dampak positif sarapan dapat memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan anak harinya. Anak yang tidak sarapan akan beresiko mengalami defisiensi zat gizi. Selain hal tersebut di atas, pola makan tidak teratur juga berdampak pada keadaan mental anak. Makanan yang dikonsumsi akan berbanding lurus dengan kesehatan mental seseorang. Apabila seseorang mengkonsumsi makanan sehat, ia mampu menguasai tingkat emosional mereka sebanyak 58%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan makanan sehat dapat membantu dalam peningkatan efektivitas sel saraf yang berperan aktif dalam mengatur kemarahan, suasana hati, bahkan nafsu makan seseorang. Sedangkan jika seseorang tidak memiliki pola makan yang sehat, otomatis mereka akan kesulitan dalam menguasai emosi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan A. Piring makanku sajian sekali makan. Piring makanku sajian sekali makan ini adalah panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Misal sarapan, makan siang, dan makan malam. Konsumsi ini dianjurkan untuk satu kali makan, yaitu 50% sayur dan buah, lalu 50%-nya adalah makanan pokok dan lauk pauk. Ada juga prinsip gizi seimbang memiliki 4 pilar utama, yaitu 1. Mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. 2. Menjalankan pola hidup bersih dan sehat. 3. Melakukan aktivitas fisik. 4. Menjaga berat badan ideal. A. Pengertian istirahat. Istirahat adalah bagian dari proses pertumbuhan, perkembangan, serta regenerasi tubuh yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi, untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, serta aspek lainnya, terdapat jenis-jenis istirahat yang perlu dicukupi. Istirahat adalah suatu kondisi tenang, rileks secara mental, tanpa ada stres emosional, bebas dari kecemasan, tenang secara fisik, di mana kegiatan jasmania menurun yang mengakibatkan badan menjadi lebih segar. Tidur merupakan berasal dari bahasa Latin somus yang berarti alami, periode pemulihan, keadaan psikologis, dan dari istirahat untuk tubuh dan pikiran. Tidur merupakan kondisi di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan mengalami perubahan. B. Manfaat istirahat. Manfaat istirahat dibagi menjadi 8 manfaat istirahat yang cukup bagi kesehatan fisik dan mental. 1. Memperkuat sistem imun tubuh.
2. Berat badan terjaga. 3. Tetap fokus. 4. Mempertajam mata. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menjaga kesehatan fungsi seksual dan reproduksi. 7. Membuat pertumbuhan tubuh. 8. Menurunkan risiko penyakit serius. Lalu C. Cara menjaga istirahat yang baik dan dapat diterapkan dengan mudah. 1. Tidur dengan jadwal yang konsisten. 2. Memberikan jangka waktu tidur setelah makan. 3. Mematikan lampu kamar. 4. Membatasi penggunaan gadget sebelum tidur. 6. Cukup waktu tidur. 7. Minum air putih sebelum tidur. 8. Membatasi waktu tidur siang. Dan yang terakhir D. Dampak dari kurangnya istirahat. Dalam jangka panjang, kurang tidur bisa memicu penyakit kronis seperti diabetes, gangguan jantung, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Bahkan kurang tidur bisa memicu depresi dan penurunan sistem